Indonesia memegang posisi sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia. Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, total cadangan biji nikel mencapai 5,32 miliar ton dan cadangan logam nikel 56,11 juta ton per 2024, di mana Maluku Utara menjadi provinsi dengan jumlah cadangan yang paling banyak. Tambang nikel adalah lokasi terjadinya prosesi ekstraksi biji nikel. Dan nikel adalah logam berwarna putih keperakan yang sering digunakan di industri untuk berbagai hal. Dan yang perlu kita ingat, nikel adalah sumber daya yang terbatas. Indonesia sangat kaya akan sumber daya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua sumber daya itu digunakan dengan bijak? Belum lama ini, kalian pasti pernah melihat berita tentang pertambangan nikel di Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag. Pertambangan nikel ini menimbulkan kontroversi besar antara potensi ekonomi dan kerusakan lingkungan. Aktivitas ini memicu protes karena mengancam ekosistem laut, terumbu karang, dan hutan. Tak hanya merugikan negara, tambang nikel ilegal juga perlahan-lahan menggerogoti ekosistem alam kita. Indonesia sangat kaya akan sumber daya, tetapi pertanyaannya, apakah semua sumber daya itu digunakan dengan bijak? Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi bersih global. Nikel merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transisi energi global menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Logam ini menjadi bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Selain itu, nikel juga berperan dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan energi dan efisiensi baterai, sehingga kendaraan listrik dapat menempuh jarak yang lebih jauh dan memiliki performa yang lebih baik. Sedimentasi atau timbunan lumpur adalah lumpur berlebihan yang terbawa air hujan ke laut. Lumpur dapat menutupi terumbu karang, menghalangi sinar matahari, dan menghambat proses fotosintesis yang penting bagi kelangsungan hidup karang. Jika terumbu karang mati, ikan dan biota laut lainnya yang bergantung pada ekosistem ini akan berkurang drastis. Dengan hal ini, masyarakat yang selama ini mengandalkan laut untuk mencari nafkah, baik nelayan maupun dalam sektor peristiwa bahari, akan mengalami kesulitan. Limbah yang mengandung logam berat seperti nikel dan bahan kimia berbahaya ini dapat mencemari perairan laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jika biota laut tercemar, ekosistem akan terganggu dan kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut dari perairan akan menjadi tidak sehat. Jadi solusi dan pencegahan yang kita buat adalah pengaturan dan perbaikan data. Pemerintah dan KLHK bisa memperbaiki data tambang ilegal di kawasan hutan dengan data yang valid. Agar pengawasan dan penerbitan bisa dilakukan dengan cepat, inspeksi diadakan KLHK, Kemenlo, Marin, dan pemerintah daerah bisa melakukan sidak ke lokasi yang dicurigai yang mempunyai tambang ilegal. Jadi jalur pengiriman bahan tambang ilegal tujuannya untuk menghentikan pergerakan tambang ilegal. Penerbitan oleh aparat hukum dan TNI bisa menegakkan hukum dan membatas tambang ilegal secara tegas. Jadi kesimpulan kami, Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia dan memberikan keuntungan ekonomi yang besar, tapi juga memberikan dampak yang berancam ekologis yang sangat signifikan bagi ekosistem laut dan merusak lingkungan dan menyebabkan sedimentasi lumpur berlebih yang berbahaya, menutupi terumbu karang serta mencemari perairan dengan pencemaran tambang nikel. Hal tersebut juga membahayai kesehatan manusia. Akibatnya terjadi kerusakan rantai makanan yang secara langsung, melumpuhkan mata pencarian nelayan dan sektor pariwisata bahari, sehingga diperlukan pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam
tidak mengorbankan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.